Halo YouTube, dunia digital itu jadi kayak hal yang harus dimanfaatkan oleh para penjual ataupun pemilik bisnis untuk memajukan bisnisnya lebih luas lagi. Orang cenderung lebih mudah untuk membuka toko di marketplace, hanya modal beberapa menit dan toko di marketplace pun bisa langsung jadi. Makin banyak toko yang dibuat, bikin persaingan jadi makin ketat. Ini yang jadi problem, karena seller baru harus effort tinggi untuk bisa bersaing dengan seller-seller lama yang udah punya penjualan banyak atau mungkin udah punya rating bagus di market. Banyak cara yang bisa dilakukan oleh seller baru untuk bisa bersaing dengan seller-seller lama yang udah ada di sana terlebih dahulu. Di video ini nggak akan ngebahas gimana caranya untuk meningkatkan kualitas dari toko yang teman-teman punya, atau mungkin yang teman-teman pengen buat, karena mungkin udah ketahuan kan dari judul video ini, kita nggak akan ngebahas tentang gimana cara-caranya buat tingkatin performa toko online di marketplace. Karena banyak banget caranya, dari cara yang benar sampai cara yang nggak benar yang mau saya bahas di video kali ini. Cara yang nggak benar yang saya maksud di sini adalah beberapa orang, oknum lah kita sebut, itu melakukan atau menggunakan namanya fake order alias order palsu. Walaupun saya nggak terlalu main di marketplace, tapi istilah fake order ini udah saya dengar dari beberapa orang secara langsung dan tidak langsung karena punya tujuan dan maksud tertentu. Di video ini mungkin saya akan sedikit cerita tentang apa itu fake order, lalu kenapa orang ngelakuinnya, terus mungkin saya akan sedikit membahas atau menyinggung tentang boleh nggak sih sebenarnya fake order ini, dan di akhir video nanti saya akan sedikit memberikan pandangan saya terhadap fake order ini. Kita mulai ke bahasan pertama. Bahasan pertama itu apa itu fake order. Kalau dari definisi sendiri kan fake order adalah proses orang memesan suatu produk di marketplace tertentu, tapi sebenarnya dia tidak benar-benar memesan. Jadi fake order adalah proses orang seolah-olah membeli produk di marketplace tertentu, di toko tersebut, entah itu yang punya tokonya atau temennya yang bantu untuk memesankan, tapi sebenarnya itu bukanlah suatu pesanan yang murni. Bukan seperti misalnya kita butuh suatu barang, terus barang itu memang kita benar-benar beli, kita benar-benar check out, benar-benar kita melakukan pesanan, dan kita bayar ujungnya. Seperti yang udah saya sedikit cerita di awal tadi, bahwa sebenarnya kan fake order ini adalah cara yang mungkin udah sering dilakukan, yang menjadikan ini adalah hal yang biasa, hal yang lumrah, hal yang begini memang caranya untuk dilakukan oleh orang-orang. Orang-orang pasti punya alasan tertentu kenapa masih tetap mempertahankan atau mungkin masih tetap melakukan cara ini. Karena memang fake order ini punya tujuan khusus di belakangnya dan punya efek marketing ketika mereka melakukan fake order. Kalau misalnya kita mau cerita sedikit, sempat booming kemarin di tahun 2023, masih 2023, tentang influencer, salah satu influencer yang bisa nyentuh 40M dalam satu malam dengan live shopping. Saya nggak mau berdebat di apakah itu benar atau enggaknya, tapi setelah berita itu lewat, setelah sebulan atau 2 bulan mungkin, berita itu kan mulai ramainya di platform tersebut ya, lalu berpindah ke Twitter, berita tersebut, dan hal yang menarik adalah ada akun yang ngasih tahu atau bahasanya mungkin men-spill bahwa sebenarnya itu adalah bantuan dari jasa-jasa orang yang bantu untuk check out atau mungkin bahkan bantu untuk komen, sehingga orang merasa bahwa memang live-nya rame, produk tersebut laku dan semacamnya. Ini akan membawa ke bahasan kedua kita di video ini, yaitu tujuan dari fake order. Karena kita bisa melakukan pesanan secara banyak atau mungkin secara masif, mungkin dengan aturan-aturan yang mereka punya ya, yang mereka lakukan, membuat produk tertentu atau mungkin toko tertentu jadi punya penjualan yang sudah cukup banyak atau mungkin bahkan punya rating yang cukup baik, walaupun mungkin itu masih baru. Mungkin karena orang kan lebih cenderung untuk membeli di toko yang atau mungkin di produk yang penjualannya sudah banyak atau mungkin yang udah punya ratingnya bagus. Nah, ini yang tadi saya bilang ada efek marketing di balik itu, yaitu efek marketing yang dinamakan social proof. Orang yang mencari keyword tertentu di kolom pencarian marketplace ketika melihat produk atau toko tertentu yang mungkin melakukan fake order, karena kan kita sebagai calon pembeli nggak tahu tuh itu fake order atau enggak. Minimal kita tertarik tuh dengan toko atau produk yang udah punya penjualan atau yang udah punya rating yang bagus. Memang ini dimanfaatkan banget karena kan tampilan dari marketplace itu kan menunjukkan jumlah piece terjual dan rating dari toko atau produk tersebut. Jadi memang fake order adalah hal yang menarik. Walaupun kita toko baru, kita mungkin punya catatan penjualan produk yang udah banyak, atau mungkin ya sudah punya rating yang bagus. Karena kalau misalnya kita punya toko yang udah punya jumlah piece terjualnya udah banyak atau punya rating yang bagus, algoritma marketplace ini cenderung untuk menaikkan atau memunculkan toko atau produk tersebut ketika orang mencari keyword tertentu. Jadi memang cara ini memang cara yang menarik untuk dilakukan karena bisa memaksimalkan atau mungkin bisa mendongkrak
dari penjualan produk atau toko tersebut. Kita tadi udah ngebahas tuh tentang apa itu fake order secara singkat dan tujuannya kenapa sih orang melakukan fake order. Kita masuk nih ke bahasan ketiga, yaitu dari hukum fake order itu. Mungkin ada yang nggak seret dengan bahasan ini, tapi mungkin kalau misalnya kita ngebahas tentang argumentasi, mungkin argumentasi saya bisa dibantah sama teman-teman semua. Yang namanya argumentasi, kita nggak bisa bilang argumen kita paling benar atau argumen teman-teman paling benar kalau misalnya hanya berdasarkan pendapat sendiri. Jadi saya mau bawa pendapat yang bahasanya udah pasti benar atau salahnya. Ini sebenarnya bisa teman-teman cari sendiri sebenarnya. Bukan saya mengada-ngada. Silakan cari sendiri hukum fake order, biar kalau misalnya teman-teman nggak suka dengan apa yang saya sampaikan di video ini, atau mungkin nggak seret, atau mungkin nggak percaya, boleh teman-teman buat searching sendiri di Google. Di video kali ini saya mau mengutip pendapat dari Ustadz Muhammad Arifin Badri. Beliau salah satu ustadz yang menjadi rujukan saya kalau ngebahas tentang muamalah atau mungkin tentang jual beli. Saya sambil baca ya. Beliau mengatakan bahwa jika fake order ini bertujuan untuk menarik minat sehingga orang tertarik dengan review yang ada, maka tindakan tersebut termasuk tindakan menipu. Kalau misalnya teman-teman membaca dari apa yang saya kutip tadi, nanti saya katakan linknya di deskripsi, boleh teman-teman baca. Mungkin teman-teman ada yang berpendapat bahwa ya kalau misalnya tetap melakukan fake order tapi ya barang yang dikirimnya bagus berkualitas, masa nggak boleh? Ini kalau ini menurut saya ya, ini menurut saya. Kalau misalnya diawali dari cara yang menipu, dalam tanda kutip, atau memanipulasi, kalau secara pribadi saya sih nggak serk ya buat ngelakuin cara itu. Walaupun mungkin tadi benar, kalaupun misalnya melakukan fake order, barang yang dikirim tetap barang yang berkualitas. Tapi ya tadi, dimulai dari cara yang nggak benar. Jadi kalau startnya juga udah nggak benar, walaupun mungkin cara selanjutnya benar, ya menurut saya ini udah nggak benar. Nah, kan kalau tadi kan saya mengutip pendapat atau pandangan dari agamanya. Tapi sebenarnya dari pihak marketplace-nya pun menghimbau untuk teman-teman nggak melakukan fake order. Karena pihak marketplace pun tahu bahwa cara fake order ini ya cara yang mungkin bisa menipu atau mungkin cara yang bisa merugikan customer di marketplace tertentu. Kalau dari pihak marketplace-nya sendiri udah melarang, kalau misalnya kita tetap maksain untuk melakukan fake order, berarti kan ya menurut saya ya sebuah tindakan yang melanggar. Kalaupun nggak ngelakuin fake order kan kita masih bisa tuh melakukan optimasi di hal-hal lain kan. Di akhir video ini saya mau sedikit mengajak mungkin, memberikan suatu pandangan pribadi saya sendiri buat teman-teman juga. Saya mau mengajak bahwa teman-teman, kalau misalnya teman-teman termasuk orang yang punya niatan untuk buka toko di marketplace, atau mungkin udah punya toko, tapi mungkin penjualan mungkin masih belum banyak, saya sangat tidak merekomendasikan buat teman-teman melakukan fake order di toko teman-teman. Alasan pertama jelas tentang alasan agama. Bukan soal suci, tapi permasalahannya adalah ini masalah mencari uang, sedangkan nyari uang ini kan bukan cuma nyari banyaknya aja, tapi nyari keberkahan dari uang tersebut. Yang saya sering ceritakan ke teman-teman terdekat saya selalu bilang, kalau misalnya kalian cari uang buat kalian sendiri, kasarnya, buat kalian sendiri, terus mau pakai cara apapun lah, terserah. Itu sok-sok aja lah, pakai atau lakuin aja. Tapi misalnya, kalau kalian cari uang, bukan cuma buat diri kalian sendiri, mungkin buat anak, mungkin buat pasangan, mungkin buat orang tua, atau mungkin orang-orang yang kalian sayangin, maka mulai harus berhati-hati gimana cara uang yang kalian dapat itu benar-benar aman untuk orang yang kita sayangin. Karena uang yang sedikit tapi berkah itu kan lebih baik daripada uang yang banyak tapi nggak berkah. Ya memang kalau bisa lebih banyak dan berkah ya lebih bagus. Cuman maksudnya kan perbandingannya tingkatannya adalah ya cari keberkahannya dulu, baru cari nominal uangnya. Kalau misalnya udah berkah terus nominalnya banyak, ya itu bagus. Kitanya juga senang, keluarga yang kita berikan nafkah atau berikan uangnya juga kan bisa jadi lebih senang juga. Dan itu tadi, untuk bisa memaksimalkan toko di marketplace kan bukan cuma itu aja. Banyak cara yang bisa dilakukan, banyak cara yang bisa dioptimasi. Silakan teman-teman cari di YouTube, banyak banget tutorialnya, atau mungkin teman-teman mau langsung cari kelas atau cari buku juga udah banyak banget. Saya nggak merekomendasikan siapa-siapa, silakan teman-teman cari, teman-teman riset, teman-teman pilih mana yang terbaik buat teman-teman. Karena sebenarnya inti dari video ini ya, yaitu tadi bahwa lebih mending kita punya uang yang berkah daripada uang yang cuman banyak aja, tapi nggak berkah. Dan menurut saya itu penting banget buat disampaikan, karena menurut saya itu yang harus sekarang disampaikan ke banyak orang tentang bagaimana cara kita mendapatkan uang. Tapi kalau misalnya teman-teman emang masih mau melakukan fake order, saya nggak larang. Ya saya siapa? Saya juga kan bukan orang yang ngebiayain hidup teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih mau melakukan fake order, ya silakan teman-teman tanggung sendiri akibatnya. Maksudnya akibatnya ya mungkin toko teman-teman bisa di-ban kalau ketahuan dari pihak marketplace ataupun mungkin yang lain. Ya itu bukan urusan saya sebenarnya. Saya cuma pengen mengajak aja, saya cuma pengen menghimbau. Kalau teman-teman mau mengikuti himbauan saya ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Saya juga nggak mau ribet-ribet.
buat maksain orang untuk nggak ngelakuin fake order. Jadi kira-kira menurut teman-teman gimana nih pendapat pribadi teman-teman sendiri tentang fake order ini? Coba teman-teman tulis di kolom komentar, kita bisa diskusi nanti di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman ngerasa video ini ada manfaatnya, entah itu sedikit atau banyak, atau mungkin video ini butuh ditonton oleh teman-teman lain di luar sana yang belum nonton video ini, boleh banget bantu share video ini ke yang lain, entah itu Facebook, Instagram, WhatsApp pribadi mungkin, atau yang lainnya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini, boleh like video ini, ataupun mungkin kalau nggak suka ya boleh dislike, nggak masalah. Mau ngata-ngatain saya di kolom komentar, boleh silakan. Kalau misalnya teman-teman mau bantu saya buat ngembangin channel YouTube saya ini, karena kebetulan channelnya masih channel baru, boleh bantu subscribe. Kalau udah subscribe, jangan lupa nyalain tombol notifikasinya, karena kedepannya saya akan banyak sharing tentang dunia digital marketing, ataupun tentang yang lainnya. Jadi ya boleh dibantu. Tapi kalau nggak mau subscribe juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Terima kasih buat perhatian teman-teman yang mungkin udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah memberikan keberlimpahan rezeki untuk teman-teman, saya, dan kita semua. Amin. See you in the next video. Thank you. Bye-bye.